Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pagi hari ini saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini menyampaikan pesan yang sangat mendalam tentang sifat Tuhan dan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita peroleh dari firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama adalah kesempurnaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua telah terjadi, mengindikasikan bahwa rencana Tuhan telah mencapai kepenuhannya. Tidak ada yang luput dari penglihatannya, dan segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak dan waktunya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia memegang kendali penuh atas segala sesuatu. Pelajaran yang kedua adalah Alfa dan Omega. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega, yang berarti yang awal dan yang akhir. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dan tujuan dari segala sesuatu. Dia ada sebelum segala sesuatu dimulai, dan akan tetap ada setelah segala sesuatu berakhir. Ini memberi kita jaminan bahwa Tuhan selalu ada di setiap aspek kehidupan kita, dari awal hingga akhir. Pelajaran yang ketiga adalah kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini adalah undangan penuh kasih dari Tuhan kepada semua orang yang merindukannya. Mata air kehidupan melambangkan pemberian hidup yang kekal dan kelimpahan rohani. Tuhan memberikan ini dengan cuma-cuma, menunjukkan kasih karunia-Nya yang tak terbatas. Kita tidak perlu membayar atau bekerja untuk menerima kasih dan anugerah-Nya. Cukup datang kepadanya dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Pelajaran yang keempat adalah pemenuhan spiritual. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita sering merasa kosong atau haus secara rohani di tengah kesibukan dan tantangan hidup. Janji Tuhan untuk memberi minum dari mata air kehidupan mengingatkan kita bahwa hanya Dia yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita yang paling dalam. Hanya melalui hubungan yang intim dengan Tuhan, kita dapat menemukan kedamaian sejati dan kepuasan yang abadi. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, lewat firman Tuhan di pagi hari ini juga mengandung beberapa hal penting yang bisa menjadi perenungan kita. Poin penting itu adalah yang pertama, penyelesaian rencana Tuhan. Kata semuanya telah terjadi menunjukkan bahwa semua yang direncanakan Tuhan telah terwujud. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna untuk dunia ini dan bagi setiap kita. Tidak ada yang kebetulan, segala sesuatu terjadi menurut kehendak-Nya yang sempurna. Kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan yang memulai sesuatu juga akan menyelesaikannya dengan baik. Poin penting yang kedua adalah identitas Tuhan sebagai Alfa dan Omega. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega, yang berarti Dia adalah awal dan akhir dari segala sesuatu. Ini menegaskan bahwa Tuhan adalah yang abadi dan yang tak terbatas.
mencakup seluruh sejarah dan masa depan. Dia ada di awal segalanya dan dia akan tetap ada di akhir. Dengan memahami ini, kita diajak untuk mempercayakan hidup kita kepada Dia yang memegang kendali penuh atas waktu dan eksistensi. Poin penting yang ketiga adalah kasih karunia Tuhan yang melimpah. Saudara-saudara terkasih, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini adalah janji Tuhan bahwa Dia akan memuaskan dahaga rohani kita tanpa biaya. Tuhan menawarkan kehidupan yang kekal dan kelimpahan rohani secara cuma-cuma. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih karunia Tuhan adalah pemberian yang tidak dapat kita beli atau peroleh dengan usaha kita sendiri. Hanya perlu datang kepadanya dengan iman. Poin penting yang keempat adalah pemenuhan dahaga rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita sering merasa kosong dan mencari pemenuhan dalam berbagai hal duniawi. Janji Tuhan untuk memberi minum dari mata air kehidupan menegaskan bahwa hanya melaluinya kita dapat menemukan pemuasan sejati bagi jiwa kita. Ketika kita merasa lelah atau haus secara rohani, kita diingatkan untuk datang kepada Tuhan yang memberikan ketenangan dan pemenuhan sejati. Poin penting yang kelima adalah undangan untuk semua orang. Saudara-saudara terkasih, Tuhan mengundang orang yang haus untuk datang kepadanya. Ini menunjukkan bahwa undangannya terbuka untuk semua orang yang merasa membutuhkan. Tidak peduli siapa kita atau apa latar belakang kita, Tuhan selalu siap menerima kita dan memberi hidup yang baru. Saudara-saudara terkasih, renungan dari ayat ini mengajak kita untuk selalu mengingat bahwa Tuhan adalah awal dan akhir dari segala sesuatu dalam hidup kita. Dia adalah sumber kehidupan sejati yang mampu memuaskan dahaga rohani kita. Karena itu dalam perjalanan hidup ini, marilah kita selalu mendekat kepada Tuhan, mempercayakan setiap aspek hidup kita kepadanya, dan menerima dengan penuh ucapan syukur kasih karunia-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita syukuri segala berkat anugerah Tuhan dengan cara menjalani seluruh kehidupan kita, tanggung jawab kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, lakukan yang terbaik, maka Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Yesus menolong, Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya, amin.